Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Jumpa lagi dengan Ibu Lena dalam materi pelajaran kelas 7 semester ganjil dengan tema teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan secara umum atau melaporkan suatu hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, tujuannya adalah untuk menginformasikan kondisi secara objektif, sesuatu yang diamati dan dianalisis secara sistematis tanpa adanya persepsi penulis. Fungsi teks laporan hasil observasi diantaranya 1. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. 2. Sebagai sarana untuk pendokumentasian hasil penelitian. 3. Sebagai sumber informasi terpercaya karena teks diperoleh melalui proses pengamatan. Berikutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah 1. Bersifat objektif, yaitu berdasarkan data atau keadaan yang sebenarnya. 2. Menggunakan kata konkret sesuai fakta. 3. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Pada bagian ini berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Bagian yang ketiga, penutup atau simpulan. Pada bagian ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, pada bagian yang ketiga, penutup ini boleh ada atau boleh tidak. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Penggunaan istilah, yaitu kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas pada bidang tertentu. Contohnya, kata injeksi merupakan istilah bidang kedokteran. Injeksi sama dengan suntikan, namun suntikan bukan kata istilah. Kebahasaan yang kedua, kalimat efektif, yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Yang ketiga, penggunaan kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan standar kaidah bahasa Indonesia. Contohnya kata kamis, masjid, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan tanda baca, yaitu tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Contohnya ada tanda titik, koma, dan lain-lain. Kebahasaan yang kelima, penggunaan kalimat definisi, yaitu kalimat yang mengungkapkan makna keterangan atau ciri utama suatu objek. Kalimat definisi ditandai dengan penggunaan kata adalah, merupakan, dan yaitu. Yang keenam, penggunaan kalimat klasifikasi, yaitu kalimat yang berupa pengelompokan suatu unsur, ditandai dengan kata kerja seperti diklasifikasikan, dibagi ke dalam, dikelompokkan menjadi, dan terdiri atas. 7. Penggunaan kata kerja atau kata yang menunjukkan perbuatan, tindakan, atau pekerjaan
seperti kata kerja yang berawalan berimbuhan menasal. Kata kerja mempunyai, memiliki. Yang terakhir, penggunaan kata sifat atau kata yang menerangkan kata benda atau menyatakan suatu keadaan. Contohnya, di dalam hutan tropis, udara panas. Nah, kata panas ini merupakan kata sifat. Silahkan kalian pahami contoh dan struktur teks laporan hasil observasi berikut ini. Demikian pembahasan teks laporan hasil observasi. Semoga dapat kalian pahami. Sampai jumpa lagi di lain materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.